Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, shorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah qudwah panutan kita semua, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kembali kita memanfaatkan waktu kita, walaupun hanya sebentar, hanya singkat, tetapi insya Allah sangat bermanfaat dalam kita mengingatkan kembali tentang prinsip-prinsip tauhid dan pokok-pokok akidah. Karena ini adalah merupakan masalah yang paling penting dalam kita beribadah, dalam kita beragama, yaitu dinul Islam, yaitu bab yang ke-21, Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang keterangan yang datang mengenai bagaimana perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek tauhid dan bagaimana beliau menutup segala peluang, segala jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa saja dan mengajarkan apa saja tentang yang dilarang, yang diperbolehkan terkait dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan seperti yang terkait dengan pembahasan terdahulu. Maka yang beliau lakukan itu adalah dalam rangka beliau himayatul ummah fi masailil aqidah, melindungi umat dalam masalah-masalah akidah, yaitu himayatul Mustafa an tauhidil ummah atau ala tauhidil ummah, perlindungan Rasulullah SAW terhadap ketauhidan umat. Dan beliau selalu menutup rapat pintu. Maka apa yang beliau larangkan itu sebagai sadud dari'ah. Sadud dari'ah yaitu menutup pintu kemudorotan yang bisa menjerumuskan umatnya kepada perbuatan yang merusak akidah tauhid. Wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ini dalam surah Taubah 128 129. Allah firmankan, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, dari diri kalian sendiri, dari bangsa Arab dan dari umat manusia yang terakhir. Azizun alaihi ma'anitum, berat terasa apa yang kalian alami. Penderitaan kita itu merasa berat ditanggung oleh Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan kepada kalian supaya benar-benar menjadi mukmin, dan beliau ini sangat lemah lembut
kasih sayang dan pemaaf terhadap orang-orang mukmin. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling dari seruan tauhid itu, katakanlah oleh Muhammad, maka cukuplah bagiku Allah, dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, kepadanya aku bertawakal dan dialah pemilik arasy yang agung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sabda Rasulullah. Yaitu tidak dipakai sholat dan tidak dipakai beribadah, tidak dipakai membaca Al-Quran. Nah, maka kalau rumah tidak dipakai sholat, tidak dipakai ibadah, menyembah Allah, tidak dipakai membaca Al-Quran, itu seperti menjadikan rumah sebagai kuburan. Artinya apa? Bahwa di kuburan itu memang bukan tempat sholat, bukan tempat tilawah Quran, bukan tempat ibadah. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku tempat melakukan perayaan. Nah, jadi kalau dalam bab-bab sebelumnya, yaitu bab 19, 20, itu terkait dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat sholat. Maka di sini juga Rasulullah melarang kuburan dijadikan tempat perayaan-perayaan. Wa shallu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Maka bersolawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya bahwa kita hendak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sampai kepada beliau, tidak mesti kita datang ke kuburan beliau. Karena dengan kita bersolawat di mana saja, kata Rasulullah, itu akan sampai kepada beliau. Wan Ali ibn al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furzatan kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu min abi an jadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum. Dari Ali ibn al-Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Rasulullah sallam, karena dia Ali bin Husain bin Ali, bahwa beliau melihat seorang laki-laki yang dia itu datang mencari tempat yang kosong, ke lorong, yang di lorong itu ada dekat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u, lalu dia sengaja masuk ke lorong masjid itu, yang di situ dekat ke Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi. Maka dia masuk, lalu dia berdoa. Maka Ali bin Husain bin Ali itu menegurnya. Kata beliau, ala uhaditsukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritakan kepada kamu, ceritakan kepada kamu satu hadis yang aku mendengarnya dari ayahku, yaitu Al-Husain, an jadi dari kakekku, yaitu Ali bin Abu Thalib, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat dan salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi
cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau melihat seseorang yang memaksakan diri menyelinap mencari tempat lorong yang dekat ke kubur Rasulullah SAW untuk berdoa, sehingga seakan-akan orang tersebut mengesankan bahwa dengan berdoa di samping kuburan Rasulullah SAW itu akan lebih afdol, akan lebih manjur, lebih makbul. Padahal tidak ada keterangan anjuran ataupun perintah dari Rasulullah SAW bahwa berdoa, beribadah, bersolawat di depan atau di dekat kuburan Rasulullah SAW itu akan lebih mustajab, lebih dikabulkan, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali ibn Husain menasihati orang tersebut, "Maukah kamu aku ajarkan sebuah hadis dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian menjadikan kuburku sebagai tempat berhari raya. Kemudian jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, dan bersolawatlah kalian, bersalamlah kalian kepadaku di mana saja, karena solawat dan salam kalian niscaya akan sampai kepadaku." Nah, maka ini menerangkan bagaimana cicit tercinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apa? Dalam hal kehati-hatian, menjaga, memelihara, melindungi, membentengi akidah daripada umatnya. Tentu saja cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu dan paham bahwa orang tersebut tidaklah mungkin ia menyembah kubur Rasulullah SAW. Tidaklah mungkin dia menjadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai tempat ibadah, tempat merayakan. Tetapi kenapa beliau masih menegurnya, masih mengingatkan? Ini yang disebut dengan al-himayah, namanya menjaga, memelihara, yang disebut dengan sadud dzari'ah. Jadi pencegahan lebih utama, didahulukan daripada harus memperbaiki, mengobati kalau itu sudah terjadi. Maka di dalam masalah akidah, para Rasul, para Nabi, begitu pula para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat hati-hati dan sangat menjaga, memelihara. Sebab tauhid itu adalah pangkal daripada kita beragama, pangkal daripada kita berakidah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul pun, tidak mengirim seorang nabi pun, melainkan yang pertama itu adalah untuk membersihkan umat daripada perbuatan syirik, penyimpangan dari akidah tauhid. Sehingga Allah firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Intinya sama satu, yaitu murnikanlah ibadah hanya kepada Allah dan jauhkan dari penyembahan apapun, yaitu menyembah tagut, menyembah syaitan, yaitu hal-hal yang menjauhkan seseorang dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sekalian dari rangkaian-rangkaian keterangan terkait dengan memelihara, menjaga, melindungi, memagari umat dari tergelincir kepada perbuatan syirik sekecil apapun. Lebih baik, lebih utama daripada mengobati atau memperbaikinya jika terjadi kesalahan, kekeliruan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.